Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, bertemu lagi bersama saya Surya Dharma, NIM 18233105 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika yang terbagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama itu perkembangan etika, pengertian etika, teori etika, tujuan etika, prinsip etika, yang terakhir itu tentang pajak dalam entitas bisnis. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu tentang perkembangan etika. Perkataan etika atau yang lazim disebut etis berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma-norma atau nilai-nilai keindahan dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Pengertian etika. Etika adalah aturan, perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etis dan lazim juga disebut etik. Berasal dari kata ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Jadi, etika dapat disimpulkan bahwa suatu perkataan atau tingkah laku manusia yang bersifat baik, mempunyai norma-norma atau adat kebiasaan yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita berbicara sesama dengan orang, kita harus bisa menyesuaikan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang pantas-pantas kita ucapkan atau kita katakan kepada orang-orang tersebut. Menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang teori etika. Teori yang pertama yaitu teori egoisme yang dipaparkan oleh Rahel tahun 2004, yaitu memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu yang pertama egoisme psikologis dan egoisme etis. Yang egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan atau keinginan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya itu egoisme etis adalah tindakan dan yang didasarkan oleh kepentingan diri sendiri yang mendasarkan tindakan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Jadi sama-sama tindakannya itu menurut kemauan diri sendiri, tidak disuruh atau dipaksakan. Selanjutnya yaitu teori deontologis. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensinya atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensinya suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan tersebut. Teori yang selanjutnya yaitu tentang teori hak. Teori hak adalah dalam pemikiran moral dewasa ini berkaitan dengan teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku seseorang. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologis. Karena hak berkaitan dengan kewajiban manusia, malah bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaimana dari dua sisi dari uang logam yang sama. Jadi, teori hak dan teori deontologi ini sangat berkaitan antara hak dan kewajiban. Itu tujuan etika. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu yang sama atau dalam ruang dan waktu yang telah ditentukannya. Yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang selanjutnya itu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang selanjutnya, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada kehidupan manusia. Yang selanjutnya, mengatur manusia pada bagaimana menjadi yang baik. Jadi, tujuan etika ini sangatlah baik, membuat atau mengatur kehidupan manusia
di tatanan yang lebih baik. Dari biasanya moralnya kurang baik atau tutur katanya kurang sopan apabila berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi dengan adanya tujuan-tujuan teori etika ini, tutur kata manusia bisa lebih baik apabila dipelajari secara hikmat atau benar-benar sungguh-sungguh kita mempelajari teori-teori tersebut. Itu prinsip etika. Prinsip etika ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip keindahan, yaitu mendasari segala sesuatu dengan rasa senang terhadap keindahan dengan menunjukkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Contohnya berpakaian dengan rapi, berpenampilan, penataan ruang dengan baik, itu merupakan menjadi suatu keindahan yang enak dipandang. Jadi kita apabila melihat orang itu berpakaian dengan rapi, indah, tidak bosan kita memandangnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip persamaan, yaitu persamaan terhadap hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Jadi dari etika ini diatur juga persamaan-persamaannya antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, persamaan agama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu prinsip kebaikan, perilaku seseorang untuk selalu berusaha berbuat baik sesama manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, norma-norma agama, adat istiadat, kasih sayang, membantu orang tua. Itu semua terbagi menjadi tergabung dalam prinsip keindahan. Yang selanjutnya itu prinsip kebebasan. Kebebasan setiap manusia yang mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, selama itu tidak keluar dari norma-norma yang telah ditentukan oleh suatu negara. Sah-sah saja bagi seseorang untuk melakukan kebebasan. Contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan dalam memilih seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Ini merupakan materi yang terakhir, yaitu tentang pajak dalam entitas bisnis. Entitas bisnis merupakan suatu unsur ekonomi yang menjelaskan kegiatan finansial untuk kegiatan dan kepentingan sendiri. Unsur-unsur ekonomi terdiri dari suatu atau dua bagian atau badan hukum yang bekerja sama dalam bentuk suatu kelompok. Dari kelompok tersebut terdiri masing-masing, kemudian menjalankan usaha demi kepentingan kelompok tersebut. Jadi, pajak dalam entitas bisnis yaitu kita diajarkan dalam membuat suatu bisnis, selagi bisnis itu yang kita jalankan sesuai dengan norma-norma atau etika dalam berbisnis, sah-sah saja yang kita lakukan tersebut. Dan saya akhiri, banyak kurangnya saya mohon maaf kepada Ibu Cici Adriana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah etika perpajakan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.